Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia dan dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban salat Jumat pada siang hari ini yang kebetulan bertepatan pada bulan Syawal. Setelah genap 30 hari kita melakukan saum Ramadan. Semoga segenap amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Hadirin jamaah Masjid Saman yang dimuliakan Allah, melakukan saum di bulan Ramadan yang langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan khusus meninggikan kualitas diri hambanya dalam 3 aspek seperti yang diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 186, yaitu agar seorang hamba memiliki kriteria berikut. Yang pertama, menjadi orang yang bertakwa, muttaqin, la'allakum tattaqun. Kemudian menjadi orang yang pandai bersyukur, syakirin, la'allakum tashkurun. Serta yang terakhir, yang ketiga, senantiasa mendapat petunjuk di jalan yang lurus atau rasyidin, la'allahum yarsyudun. Hadirin rahimakumullah, ketiga kualitas manusia beriman yang hendak dibentuk melalui gemblengan saum Ramadan tadi, yaitu muttaqin, syakirin, dan rasyidin, sangatlah relevan dengan tantangan kehidupan kekinian yang nyata kita hadapi, baik pada tingkat individual, pada tingkat komunal, nasional, serta internasional. Seperti misalnya kecenderungan sekularisme yang berusaha mencerabut nilai-nilai ilahiyah dan akar keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga dinul Islam hanya ditempatkan pada ruang privasi atau prosesi ritual semata. Contoh yang lain adalah misalkan sikap hidup hedonistik, yaitu mengejar kesenangan dan kemewahan duniawi sebagai tujuan utama dalam hidup, yang pada akhirnya dapat berujung pada sikap ateistik, ketidakyakinan terhadap hari akhir yang berimplikasi juga terhadap pengabaian nasib fakir miskin dan du'afa, serta prinsip-prinsip keadilan sosial secara umum. Contoh lain misalkan maraknya upaya legalisasi praktek-praktek kekufuran atau fahisyah atas nama atau atas alasan hak asasi segolongan kaum tertentu yang imbasnya perlu kita waspadai oleh kita semua, seperti misalnya gerakan legalisasi homoseksualitas dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Masjid Salman yang berbahagia, khatib mengajak dirinya serta jamaah sekalian untuk senantiasa bersama-sama menghidupkan makna atau intisari tujuan penggemblengan saum Ramadan yang tadi telah disampaikan dengan segenap kemampuan yang ada pada diri kita, dimanapun kita berada, dalam kapasitas apapun yang ada dalam diri kita. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kalian. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh kesuksesan serta keberuntungan. Al-muflihun. Hadirin rahimakumullah,
Pengertian al-muflihun yaitu orang-orang yang memperoleh keberhasilan, keuntungan, kejayaan atau kesuksesan di dunia secara hakiki dan memperoleh jannah di akhirat yang kekal abadi, ternyata bukan suatu status yang pasif dan juga bukan berdasarkan kepemilikan materi, tetapi kondisi seseorang yang ditentukan oleh kadar keimanannya serta kualitas amal solehnya yang terangkum dalam takwa. Berusaha bertakwa berarti merupakan upaya aktif seorang hamba, seorang mukmin untuk selalu istiqomah dalam keimanan dan selalu melakukan kegiatan yang berdampak pada kebaikan. Persoalannya sekarang, bagaimanakah kita dapat menjadi orang-orang yang beruntung, yang sukses, al-muflihun dalam kehidupan nyata? Bukankah kita umat Islam selalu seolah menghadapi masalah sebagai pribadi maupun masyarakat, baik dari sisi keimanan dan identitas kemusliman yang terus digerus secara sistematik oleh berbagai kekuatan, termasuk misalnya oleh kekuatan media massa, seolah muslim yang mayoritas ini tidak hadir dan berkiprah secara utuh, seolah harus menjadi kekuatan marginal, kaum pinggiran yang tidak diperhitungkan, padahal kitalah yang paling pantas mewarnai dan menentukan arah negeri ini. Hal ini terlihat dari banyak aspek, semisal kekuatan ekonomi umat, baik individual maupun kelompok yang masih lemah, kualitas partisipasi politik yang masih rendah, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik bagaimana mencapai keberhasilan atau kesuksesan dalam hidup di dunia yang merupakan cerminan kesuksesan di akhirat nanti. Rasulullah SAW mencontohkan, meski hasil akhir suatu upaya atau perjuangan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun syariatnya manusia tetap harus menata secara sistematis detail-detail langkah yang harus dilakukan, karena takdir masihlah rahasia Allah sebelum itu terjadi. Maka Rasulullah SAW selalu berupaya mendasarkan aktivitasnya selain hanya karena Allah, adalah juga aktivitas itu selalu berorientasi hasil yang dapat dicapai. Beliau selalu menghindari langkah-langkah yang kontraproduktif, yang menurut hemat khatib ini pula lah yang harus kita contoh dari pribadi beliau. Hadirin rahimakumullah, apakah yang dapat kita pelajari dari perjalanan baginda Nabi SAW sehingga kita dapat menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, al-muflihun, seperti dinyatakan dalam beberapa ayat Quran tadi? Beberapa prinsip berikut kiranya dapat menuntun kita ke arah sana yang diambil dari perjalanan Rasulullah SAW. Salah satu prinsip yang pertama misalnya adalah memulai dari hal yang mungkin. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah harus memilih satu di antara dua opsi, dua pilihan, ia selalu memilih pilihan yang paling mudah. Memilih opsi yang paling mudah berarti memulai dari hal-hal yang mungkin dilaksanakan, yang akan menuntun kita mencapai tujuan. Memulai suatu pekerjaan dari titik di mana hambatannya minimum akan membuat kita mampu bekerja tanpa harus menyia-nyiakan sumber daya. Prinsip yang lain adalah misalnya Rasulullah selalu berusaha menemukan kemudahan atau peluang dalam setiap kesulitan. Pada awal periode Mekah, begitu banyak kesulitan dan penderitaan yang dihadapi oleh Rasulullah beserta pengikutnya. Pada saat itu terdapat beberapa ayat yang turun. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jika terdapat masalah, sebetulnya di sana terdapat peluang. Kita diminta untuk lebih kreatif, berpikir terbuka atas segala kemungkinan positif. Prinsip yang lain oleh Rasulullah misalnya adalah berpindah tempat berjuang. Prinsip ini kita dapati dari konsep hijrah. Hijrah bukan saja bermakna kepindahan dari Makkah menuju Madinah, namun juga berarti menemukan tempat yang lebih kondusif, di mana di sana dapat ditegakkan dan dipraktikkan prinsip-prinsip Islam yang lebih baik dengan lebih baik. Hal ini juga terkait dengan prinsip yang pertama, yaitu memulai dari hal yang paling memungkinkan. Prinsip lainnya misalnya adalah merubah lawan menjadi kawan. Ada masa di mana Rasulullah pada saat-saat awal perjuangannya kerap menjadi sasaran penindasan orang-orang kafir. Pada saat itu Al-Quran masih memerintahkan untuk bertahan dengan membalas kejelekan dengan kebaikan, sebagaimana Allah nyatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik,
maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan diantara dia terdapat permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Demikian hadirin, melalui bukti kehidupan Nabi, kita dapat melihat bagaimana perbuatan baik itu memiliki efek melembutkan dan menguasai hati mereka yang pada awalnya menentang Islam. Prinsip yang lain misalkan adalah berusaha secara cerdas dan cermat merubah hal-hal negatif menjadi positif. Setelah peperangan Badar, terdapat 70 kaum musyrikin yang menjadi tawanan perang. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar, mahir baca tulis. Apakah Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membantai mereka? Kita melihat sejarah tidak demikian. Rasulullah mengumumkan barang siapa di antara mereka yang mau, masing-masing yang mau mengajari 10 anak muslim baca tulis, maka mereka akan dibebaskan. Ini adalah madrasah atau sekolah pertama dalam sejarah Islam dengan murid seluruhnya muslim, namun para pengajarnya masih dari kalangan musyrikin. Rasulullah senantiasa dapat melihat nilai kebaikan praktis dalam setiap keadaan. Prinsip yang lain misalnya adalah kekuatan kasih sayang dan kelemah lembutan jauh lebih besar dibanding kekuatan kekerasan. Ketika Makkah dikuasai umat Islam, Futuh Makkah, semua musuh dan penentang Rasulullah dihadapkan kepada beliau, termasuk mereka para penindas dan penjahat perang yang amat keji, yang tidak segan memutilasi sahabat yang gugur di pertempuran. Namun Rasulullah tidak menyuruh untuk membunuh mereka, seperti halnya yang selalu terjadi atau akan terjadi dalam konflik-konflik perebutan kekuatan di masa lampau maupun di masa modern. Rasulullah dengan berwibawa berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Keputusan ini membawa efek yang dahsyat dan meluas. Mereka semua beserta pengikutnya serta-merta mengakui keagungan Islam dan memeluknya. Prinsip yang lain misalnya adalah membawa perjuangan ke ranah yang kita kuasai betul. Prinsip ini kita pelajari dari peristiwa konfrontasi Hudaybiyah, ketika insiden pemblokiran rombongan umroh Nabi Muhammad SAW yang berakhir dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah yang seolah menguntungkan Quraisy, yaitu perjanjian damai 10 tahun. Umat Islam tidak boleh berumroh pada tahun itu, baru pada tahun depan dapat melakukan umroh, itu pun selama 3 hari. Hal ini seolah kekalahan bagi Nabi dan para pengikutnya, padahal yang terjadi adalah pergeseran dari perang fisik menjadi peperangan ideologi, ranah yang betul-betul dikuasai umat Islam karena perjuangan yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran ilahiyah, kesesuaian dengan fakta alamiah, kesesuaian sebagai solusi persoalan sosial dan lainnya, yang menjadikannya hanya perlu 2 tahun bagi Nabi dan para pengikutnya untuk mendapatkan kemenangan dan diterima di Jazirah Arabia. Persetujuan ini juga mengajarkan kepada kita untuk juga dapat bersikap pragmatis dalam beberapa hal demi pertujuan yang lebih penting. Sebagai contoh, misalnya ketika protes negosiator Quraisy atas penulisan kalimat Muhammad Rasulullah agar menjadi Muhammad bin Abdullah, serta perubahan Bismillahirrahmanirrahim dalam teks perjanjian tersebut menjadi Bismika Allahumma, maka diterima oleh Rasulullah meski para sahabat berat menerimanya. Hadirin rahimakumullah, salah satu prinsip yang lain adalah perubahan gradual atau bertahap seringkali lebih baik daripada perubahan radikal atau seketika. Prinsip ini kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa ayat-ayat pertama Al-Quran yang diturunkan temanya pada awalnya lebih terfokus pada tema-tema ketauhidan, hari akhir, surga dan neraka. Barulah setelah tahun-tahun berlalu, ketika hati orang-orang telah melembut dan keimanan mereka telah mengkristal kuat, maka mulailah turun ayat-ayat terkait sosial kemasyarakatan, etika, larangan makanan haram, minuman keras, berzina dan lainnya. Ini merupakan bukti bahwa dalam perubahan sosial, Islam menganjurkan cara-cara evolusional yang bertahap dibanding cara-cara revolusioner, meski kenyataannya dunia modern tidaklah selalu demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul izzati wal quwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
al-mab'utsu lin-nasi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, demikianlah sekelumit intisari bagaimana kita mengambil pelajaran dari riwayat Nabi untuk menjadi golongan orang-orang yang berhasil, yang sukses, beruntung secara hakiki di kehidupan dunia, serta sukses juga di hari kehidupan akhirat kelak. Kita berharap nilai-nilai saum Ramadan yang kemarin kita cerna dapat seterusnya terpancar dalam keseharian kita, agar menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, muttaqun, serta golongan orang-orang yang mendapat keberuntungan, kesuksesan, muflihun. Pada penghujung khutbah ini, marilah kita berdoa menundukkan hati dan ikhlas. Dengan ikhlas, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menaungi kita dengan nur dan hidayahnya, maghfirah serta rahmatnya, sehingga sebagai makhluknya yang penuh dengan kehilafan, kekurangan dan dosa, Allah masih meridhoi kita untuk memasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabb kami, pada hari ini kami berkumpul memenuhi seruan-Mu melaksanakan ibadah Jumat. Jadikanlah rangkaian ibadah ini sebagai salah satu penguat rasa syukur kami dan ajang bagi kami untuk memohon kekuatan kepadamu, sehingga dengan rahmat-Mu kami senantiasa memperbaiki kualitas diri dan ibadah kami, meningkatkan daya juang dan kualitas amal kebaikan kami, sehingga Engkau ridha kepada kami. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang sidik, yaitu pribadi-pribadi yang dengan integritas yang kuat, lurus dan benar, yang tercermin dalam etos kerja yang baik, serta terwujud dalam kesadaran sosial yang tinggi, serta kedewasaan ruhiyah yang dalam. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang amanah, yaitu pribadi-pribadi yang dapat dipercaya, profesional dalam lingkup tugas hak dan kewajiban kami masing-masing. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang fatonah, pribadi intelektual, orang yang berilmu dan berwawasan luas, disertai kemampuan untuk melihat dan memahami fenomena di sekeliling kami, sehingga dapat berkontribusi dalam menjawab tantangan kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang tabligh, yang mampu menjadi agen perubahan ke arah perbaikan, disertai kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sosial yang memadai. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.